media sosial ini kan punya efek jangka panjang. Salah satunya adalah ada rekam jejak digital. Jadi memang harusnya netizen ini bijak, tidak boleh menyebut nama lengkap korban kekerasan, alamat RT 1, RW 2, dusun A, dusun B, desa C, kayak gitu. Apa kasus ini sudah tersebar di media, saya kira itu juga akan berdampak pada kondisi psikologis korban, gitu ya. Peluang-peluang korban untuk meraih masa depan itu juga ada kemungkinan juga terganggu, gitu ya. Halo Sobat Perempuan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan YouTube GPP Jember TV. Kali ini kita kedatangan dua tamu spesial, yaitu Mbak Sri Wahyuni, yang akrab disapa dengan Mbak Yuni, adalah anggota Aliansi Jurnalis Independen. Selamat datang Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Sulis. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, sudah berapa tahun Mbak Yuni berkecimpung di dunia jurnalistik? Sejak tahun 2005 ya, saya sudah menjadi jurnalis. Wah, sudah 20 tahun ya. Hebat. Kita sekarang ke tamu yang kedua, yaitu Mbak Fitriah Fajarwati, sarjana hukum, yaitu seorang lawyer dan juga Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Jentera Perempuan Indonesia. Selamat datang Mbak Fitri. Terima kasih Mbak Sulis. Mbak Fitri ini tahun 2025 juga terpilih sebagai Justice Maker. Wow. Apa itu Iya. Mbak Fitri? Jadi ini Mbak, Justice Maker itu para pengacara perempuan yang tersebar di Indonesia mendapatkan dukungan dari International Bridges to Justice untuk memberikan atau mendekatkan akses keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Wow. Jadi yang tergabung dalam Justice Maker itu ada 15 pengacara dari mulai dari Riau hingga Papua. Hebat sekali. Terima kasih. Akhir-akhir ini kita tahu semua bahwa media sosial semakin merasuki kehidupan kita. Bahkan masyarakat menggunakan media sosial sebagai salah satu alat untuk memperjuangkan keadilan. Sampai ada jargonnya, yaitu no viral, no justice. Namun ada kejadian atau kasus bahwa di media sosial orang memberitakan tentang kasus kekerasan seksual dengan memampang ya, menunjukkan foto, identitas, nama, lokasi, pekerjaan dan sebagainya dari korban maupun pelaku. Kalau seperti ini misalnya ya, kita akan diskusi kali ini tentang media dan advokasi kasus kekerasan seksual. Kita ke Mbak Yuni ya. Memangnya boleh Mbak Yuni kalau kita ya posting-posting di media sosial kita tentang kasus kekerasan seksual yang mempertontonkan wajah dari korban, wajah dari pelaku, kemudian identitasnya juga semua ditampilkan, boleh nggak seperti itu? Iya, jadi di media sosial itu Mbak Sulis prinsipnya itu tetap harus pakai etika ya, harus tetap pakai etika. Jadi ada beberapa hal khusus yang itu memang harusnya itu kita tidak lakukan. Di antaranya itu mengunggah kasus korban-korban kasus kekerasan ini, bisa kekerasan seksual, kekerasan perempuan dan anak, karena ini memang resikonya besar ya, karena bagaimanapun media sosial ini kan punya efek jangka panjang. Salah satunya adalah ada rekam jejak digital. Jadi memang harusnya netizen ini bijak dan punya etika dalam mengunggah, mungkin niatnya baik, tapi dalam mengunggah kasus-kasus kekerasan itu harusnya tunggu dulu, seperti itu. Apalagi itu jika dia memampang
wajah ya, memampang wajah, memampang identitas, RT RW kayak gitu, itu sebaiknya tidak dilakukan. Jadi itu kebijakan yang harus kebijaksanaan, etika yang harus dimiliki oleh seorang netizen, karena prinsipnya adalah dia kan sudah menjadi korban. Ketika diunggah dengan sembarangan, dia bisa menjadi korban selanjutnya kayak gitu. Sebetulnya ada nggak panduan bagi masyarakat ya, bagaimana cara meliput, kemudian memposting atau memberitakan tentang kasus kekerasan seksual? Ya, kalau memang ini untuk pemberitaan ya, untuk pemberitaan di dalam hal konteks produk jurnalistik kayak gitu, itu pastinya ada tata caranya ya, karena kan dalam bekerja seorang jurnalis, seorang wartawan itu dipayungi, dipagari dengan yang namanya undang-undang pers, yang namanya kode etik. Jadi satu di antaranya aturan yang sudah dituliskan oleh si pembuat aturan nih, pemerintah, adalah tidak boleh menyebut nama lengkap, tidak boleh menyebut nama lengkap korban kekerasan. Alamat RT 1, RW 2, dusun A, dusun B, desa C kayak gitu. Paling banter pun silahkan itu cukup kecamatan saja, atau bahkan beberapa media itu memilih kabupaten saja. Bahkan kalau Dewan Pers itu juga menyerukan kalaupun memberitakan itu, kalau dia korbannya perempuan itu cukup tulis saja perempuan, bahkan tidak sampai inisial kayak gitu. Kalau dia anak ya udah tulis anak atau korban, seperti itu Mbak. Jadi memang sebenarnya itu sudah sangat ketat, cuman ya itu bagaimana kita memang semua baik netizen maupun media itu benar-benar ketat melaksanakan ini. Terima kasih Mbak Yuni. Kita sekarang beralih ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, apa betul sih jargon no viral no justice, sehingga para korban kekerasan ini kasus-kasus ini harus diviralkan dulu kalau kepingin mendapatkan keadilan? Tidak semuanya begitu, Mbak. Jadi kalau kami sendiri gitu ya, ada beberapa prinsip-prinsip pendampingan yang kami lakukan gitu ya. Apalagi ini terkait kekerasan seksual gitu ya. Bagaimana kemudian prinsip itu kita memberikan keamanan bagi korban, kemudian kerahasiaan juga bagian dari perlindungan korban. Bagaimana kalau ada yang bilang bahwa saya posting foto dari korban, tapi sebenarnya sudah sepersetujuan korbannya, boleh nggak seperti itu? Ini lebih ke prinsip sebenarnya, Mbak, gitu ya. Meskipun nanti korban bilang nggak apa-apa gitu ya, tapi tetap harus kita edukasi dampak-dampak dari ketika itu tersebar di media sosial. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Yuni bahwa jejak digital itu juga tidak bisa dihapus, begitu ya. Jadi akan terus ada, dan itu juga saya kira mungkin memang niatnya baik begitu ya. Tapi ketika kasus ini sudah tersebar di media, saya kira itu juga akan berdampak pada kondisi psikologis korban gitu ya. Jadi bisa jadi ada ancaman dari pelaku, kemudian bisa jadi mungkin dia akan mendapatkan bullying dan segala macam gitu ya. Yang meskipun tidak langsung gitu ya melalui komentar-komentar, tapi ya kita kan tidak pernah tahu, barangkali ada yang kemudian melakukan DM itu juga ya akan mengganggu terhadap psikis korban begitu. Kalau ada pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukan secara vulgar di media sosial dengan menampilkan foto korban, identitas korban, foto dan identitas pelaku, itu sebetulnya apa dampaknya bagi proses advokasi kasus itu sendiri? Apakah mendukung atau justru menghambat? Kalau menurut saya menghambat gitu ya. Menghambat dalam hal ini, dalam konteksnya korban ya Mbak ya gitu ya. Menghambat ini ketika identitasnya itu tersebar begitu ya,
tadi sudah saya singgung bahwa itu juga bisa menjadi tekanan bagi korban. Kemudian juga padahal kan niat kita itu melakukan advokasi itu juga salah satunya kan untuk melindungi korban gitu. Jadi mungkin bisa dikembalikan ke itu. Jadi advokasi itu tidak hanya sekedar viral, tapi kita harus tetap mempertimbangkan kondisi dari korban. Terus kemudian tadi ya secara psikis terganggu. Kemudian bisa juga ini ya peluang-peluang korban untuk meraih masa depan itu juga ada kemungkinan juga terganggu gitu ya. Terus ya tadi ada jejak digital itu juga tidak bisa dihapus. Suatu saat bisa saja itu menjadi semacam apa ya, kayak Batu sandungan mungkin ya. iya, batu sandungan mungkin ya, ini juga kan itu potensi bully itu juga gitu. Ya, kalau melihat dampaknya itu ternyata nggak main-main ya ketika postingan seperti itu. Kita beralih ke Mbak Yuni. Ada nggak sih sanksi yang bisa dikenakan kepada orang-orang yang memposting pemberitaan kasus kekerasan seksual secara vulgar tadi di media sosial? Apakah itu ada sanksi yang bisa kita kenakan kepada mereka? Iya, ya Mbak Sulis. Kalau ini kita kan negara hukum ya Indonesia. Jadi kalau kita berbicara soal netizen dulu nih, netizen yang dengan sembrono mungkin mengunggah posting mengunggah korban kekerasan seksual secara vulgar kayak gitu. Bisa jadi dia mungkin yang pertama kena sanksi sosial nih. Kan beberapa kasus sudah pernah terjadi nih ketika akunnya si A gitu, kalau mungkin kan tidak tahu alamat rumahnya nih, tapi bisa saja akunnya si A ini digerutuk oleh banyak netizen, jadi bisa saja akunnya ini down, atau tahu alamatnya, paling buruk tahu alamatnya bisa digerutuk nih masanya korban kayak gitu. Atau yang paling buruk itu kita kan ada undang-undang ITE nih, ada undang-undang informasi transaksi elektronik, yang ini memang kalau ini diterapkan itu wow, bisa ngancam seseorang ini. Jadi kalau memang si korban atau mungkin pendampingnya atas persetujuan korban merasa terganggu dengan postingan netizen ini, dengan postingan warganet ini, kemudian karena dia udah merugikan, contoh fotonya dipampang nih, kemudian dia mendapat korban selanjutnya, bisa jadi mungkin si korban ini kena bullying gara-gara postingan dia kan udah dirugikan 2 kali nih. Nah, dia bisa aja mengambil sikap tegas seperti itu, lapor kepada penegak hukum. Itu jadi ada sanksi sosial dan ada sanksi hukum yang mengancam. Kayak gitu Mbak Sulis, itu untuk netizen. Tapi bagaimana kalau justru jurnalis yang melakukan itu? Seorang jurnalis atau media apa gitu ya, mengambil dari postingan netizen yang vulgar tadi, kemudian diunggah ulang di medianya. Bagaimana ini? Apakah sanksinya? Pasti kan naudzubillah itu ya Mbak Sulis. Jadi gini, kalau itu jurnalis atau wartawan harusnya dalam bekerja dia harus sudah tahu tentang keilmuan apa yang berkaitan dengan apa yang diliput. Contoh kasus spesifik nih, kasus kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu banyak rambu-rambunya. Itu sudah diatur di kode etik, di kode etik jurnalistik maupun di undang-undang pers, dan termasuk di sejumlah aturan yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pers. Khusus untuk kekerasan seksual, kekerasan perempuan dan anak itu tidak boleh memampangkan, tidak boleh memampang wajah, tidak boleh memampang identitas, kayak gitu, identitas anak, karena dampaknya takut dampak berkelanjutan. Jadi wartawan atau jurnalis harus tahu itu. Dan perusahaan media juga harus membekali wartawannya untuk mengetahui itu. Nah, bagaimana kalau ternyata udah kadung di posting kayak gitu. Teman-teman warga ini bisa teman-teman pendamping gitu kan, teman-teman advokat, atau bahkan mungkin bisa teman penyidik nih udah masuk di kepolisian atau gimana kayak gitu. Bisa negur, yang pertama bisa negur pada perusahaan media, karena aturan yang
prosedur yang harus dilakukan itu memang seperti yang kalau komplain terhadap pemberitaan. Karena itu kalau walaupun dia di akun officialnya media sosialnya perusahaan Median itu termasuk dalam produk jurnalistik dia. Jadi memang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman pendamping ataukah warga yang merasa dirugikan, termasuk itu korban, itu bisa melakukan komplain, bisa melakukan koreksi kayak gitu. Nah, perusahaan media harus menerima komplain itu, harus menerima koreksi itu. Kalaupun sampai ada hak jawab, harus menayangkan hak jawab itu. Karena kalau perusahaan media tidak melayani itu, Mbak, 2 kali 24 jam itu teman-teman pendamping atau korban atau pihak yang merasa dirugikan dengan produk jurnalistik itu bisa mengadu ke Dewan Pers. Karena sanksinya itu gede kalau perusahaan media itu tidak melayani koreksi, tidak melayani hak jawab itu, Mbak. Itu bisa sampai ada denda sampai 500 juta. Itu memang prosesnya tapi lewat Dewan Pers. Jadi memang kalau ada komplain, ada koreksi dan harus dilayani dengan hak jawab, itu memang media harus melayani itu. Termasuk ketika mungkin ini ada wajah korban yang dipampang dan orang yang dirugikan merasa ini tolong di take down kayak gitu, itu diturunkan kayak gitu, itu harusnya juga dilayani karena memang aturannya itu nggak boleh ditayangkan seperti itu, Mbak Sulis. Terima kasih. Dendanya sampai 500 juta ya tadi ya. Hati-hati. Kita beralih ke Mbak Fitri ya sementara. Mbak Fitri, kira-kira postingan berita tentang kasus kekerasan seksual yang bagaimana yang justru bisa mendukung proses advokasi kasusnya? Oh, oke. Saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan Mbak Yuni dulu tadi, Mbak. Jadi meskipun media itu tidak memunculkan wajahnya gitu ya, tapi dia menyebut perempuan ini adalah keponakan dari, ini kan sama saja. Nggak boleh. Terus kemudian memampang foto ya orang-orang terdekat, itu kan sama saja membuka identitas. Jadi itu juga patut untuk dipertimbangkan gitu ya. Jadi tidak hanya pemberitaan itu tidak hanya sekedar mengunggah identitas secara vulgar, tapi ada prinsip-prinsip yang lain tadi. Meskipun tidak mengungkap wajahnya, identitasnya, tapi orang-orang terdekatnya itu disebut, itu juga akan membuka secara tidak langsung juga membuka identitas korban. Jadi yang terkait dengan pertanyaannya Mbak Sulis, bagaimana postingan yang sebenarnya gitu ya. Ya sebagai pendamping, tujuan kita melakukan advokasi itu kan memang berharap agar kasus ini ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, begitu kan. Jadi yang diunggah memang lebih menekankan kepada proses-proses advokasi yang sudah dilakukan. Itu menurut saya, Mbak. Jadi mengawal sampai di mana prosesnya, apakah keadilan itu sudah diperoleh atau belum, seperti itu ya. Jadi seperti ini juga layanan-layanan ya, layanan apa saja yang sudah didapatkan oleh korban ini kan. Kalau ngomong kasus kekerasan ini kan ada beberapa layanan yang bisa diakses oleh korban. Misalnya atas kasus yang sudah menimpa dirinya, dia punya kebutuhan untuk pendampingan psikologis, apakah itu sudah didapatkan? Mungkin itu juga bisa menjadi bahan pemberitaan gitu ya. Kemudian apakah sudah mendapatkan bantuan hukum untuk proses-prosesnya, dan kemudian bagaimana cara korban ini bangkit dari kasus yang sedang dia alami. Itu lebih ke proses itunya kalau menurut saya. Kalau LBH Jentera Perempuan Indonesia sendiri yang Mbak Fitri pimpin memberikan layanan untuk korban kekerasan seksual nggak? Oh, pasti itu, Mbak. Pasti dari awal lembaga ini berdiri memang tujuannya untuk memastikan layanan bantuan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi layanan yang kami berikan itu mulai dari konsultasi, pendampingan hukum, baik itu ranahnya pidana maupun perdata. Juga terkait dengan edukasi hukum. Gitu. Jadi harapannya juga dengan edukasi ini masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait
hukum yang memang menjadi PR kita ya, karena masih banyak masyarakat kita yang memang belum melek hukum gitu Mbak. Kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mengakses layanan dari LBH Jentera Perempuan Indonesia, menghubungi lewat mana? Nah, kalau itu bisa melalui website GPP Jember. Ini kok beda ya GPP dan LBH gitu ya. Jadi LBH Jentera Perempuan Indonesia itu diinisiasi atau dibentuk oleh Gerakan Peduli Perempuan Jember begitu. Jadi layanan sebagai salah satu layanan di lembaga tersebut, bisa buka websitenya, nanti akan terhubung dengan layanan call center kami, tinggal diklik aja, nanti langsung akan terhubung dengan layanan call center gitu. Ada memang hotline-nya, hotline khusus gitu. Lewat media sosialnya bisa nggak? Kalau media sosial juga ada, kita ada Instagram itu GPP Jember, itu bisa DM, kemudian juga bisa ada Facebook juga, silakan dicari aja Gerakan Peduli Perempuan gitu. Juga bisa langsung untuk pengaduannya bisa langsung mendatangi kantor kami. Terima kasih, asik sekali diskusi kita kali ini. Kita akan minta dua tamu kita ini untuk memberikan closing statement kepada Mbak Yuni. Silakan duluan. Ya, terima kasih Mbak Suli. Jadi kepada teman-teman netizen warganet ini, kalau ketemu sama kasus-kasus kekerasan seksual di sekitarnya, mungkin jangan keburu nafsu untuk memviralkan dulu, tapi bagaimana teman-teman netizen ini secara bijak memanfaatkan media sosial. Jadi ada prinsip saring dulu sebelum sharing. Jadi saring sebelum sharing kayak gitu. Kalau memang ingin mungkin gemes dengan kasus penanganannya, tidak perlu dipampang secara vulgar, cukup infokan saja secara general seperti itu di media sosialnya. Atau lebih bagus lagi, itu menghubungkan korban dengan teman-teman layanan atau mungkin dengan langsung ke sentra pengaduan ya, mungkin di sebuah daerah itu kan pasti ada. Jadi jangan keburu-buru langsung memviralkan walaupun di sekitarnya mungkin sudah ramai, karena berpikirlah tentang dampak ke depannya. Jejak digital itu kadang-kala sangat jahat teman-teman. Terus juga untuk teman-teman media kayak gitu, yang sekarang memang sudah sangat juga menggunakan media sosial gitu, media massa umum, tapi juga menggunakan media sosial baik YouTube maupun media sosial yang lain, juga tetap harus bijak dan mentaati aturan yang ada di Kode Etik Jurnalistik dan juga Undang-Undang Pers, termasuk juga seruan aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dalam mengunggah kasus-kasus informasi kekerasan seksual, kekerasan perempuan dan anak, terutama untuk korban ya, baik seperti wajah, identitasnya seperti itu. Terima kasih Mbak Yuni. Mbak Fitri silakan closing statementnya. Iya, dari saya untuk sobat perempuan dimanapun Anda berada gitu ya, kita dekat dengan medsos dan kita juga harus bijak jika ingin mendampingi atau melakukan advokasi terhadap kasus kekerasan seksual. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu perlindungan terhadap korban gitu ya. Jadi viral itu mungkin nomor sekian, tapi yang kita pastikan dulu perlindungan korban, hak-hak korban itu terpenuhi. Nah ya, jangan sampai kemudian ketika kita memposting kasus ini kemudian bisa menjadi kekerasan berulang terhadap korban kekerasan seksual tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri. Teman-teman, terima kasih kepada dua tamu spesial kita hari ini. Dan di penghujung diskusi, jangan lupa sobat perempuan semua yang ada dimanapun, perlu diingat, perlu diperhatikan, saring sebelum sharing, dan jangan jadikan tangan Anda, media sosial Anda, untuk melakukan kekerasan yang kedua terhadap korban kekerasan seksual, yang itu terutama perempuan. Terima kasih kepada Mbak Yuni dan Mbak Fitri yang sudah hadir kali ini, Sama-sama, yang sudah Mas. diskusi bareng-bareng dan pendapatnya sangat keren.
Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam diskusi-diskusi ke depan. Baik Sobat Perempuan dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi di diskusi-diskusi yang akan datang yang lebih menantang di GPP Jember TV.